Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufikur Rahman SHI MEI selaku dosen mata kuliah Fikih Muamalah dan teman-teman semua. Di sini kami perwakilan kelompok 7 ingin menyampaikan hasil diskusi menganalisis jurnal yang beranggotakan 1. Ahmad Wildan Zakaria dengan NIM akhir 090, Lucy Arwina Seri dengan NIM akhir 131, M. Syarifuddin NIM akhir 146, Fadia Paramita Ramadhani dengan NIM akhir 204, Laurencia Hani dengan NIM akhir 213, dan Diah Nandana dengan NIM akhir 214. Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi menganalisis jurnal. Nama jurnal yaitu Jurnal Mazhabif Al-Syariah atau Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, dengan penulis jurnal bernama Lulu Wahyu Rofiko dan Muhammad Ghazali. Latar belakang jurnal yaitu Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia menganggap atau menetapkan berbagai macam produk dan akad dalam menjalankan kegiatan usaha. Salah satunya produknya adalah akad Han yang ada di Pegadaian Syariah. Adanya kebebasan untuk mendesain bentuk akad dan memberikan keragaman produk. Namun demikian, analisis fikih dilakukan untuk menghindari hal-hal yang dilarang, mengingat salah satu kaidah dalam usul fikih adalah pada dasarnya semua transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang menjelaskan larangannya. Berdasarkan rukun akad Han secara praktik mulai dari mahrum, mahrum bih, sihoh, dan akidah ini sudah sesuai dengan kategori syariah. Tetapi masih ada beberapa hal yang harus dijelaskan untuk mendapatkan praktik yang benar secara teori syariah, yaitu tentang pemanfaatan barang gadai yang belum dijelaskan secara rinci tentang pemanfaatan dari pihak kain maupun dari pihak mutahin. Poin A. Akad ran. Dalam fikih, konsep gadai disebut dengan ran. Kata al-ran berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, ran adalah al-subut wal al-dawam yang berarti tetap dan kekal. Berdasarkan pendapat yang dipaparkan ulama, ran yang dimaksudkan adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Dengan begitu, jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang. Sebenarnya, pemberian utang merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang lain. Namun, untuk ketenangan hati pemberi utang memberikan suatu jaminan bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu, pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun ran adalah adanya jaminan berupa barang atau harta, adanya utang, adanya sigah, kesepakatan antara ran dan murtahin dalam melakukan transaksi ran, adanya akid, dan dua pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pihak penerima barang. Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ran hanya satu, yaitu sirah. Karena sirah adalah hakikat dari transaksi dan selain sirah hanya termasuk syarat ran, bukan rukun ran. Menurut Syed Sabih, hal yang disyaratkan dalam ran adalah berakal balik, barang yang digadaikan ada pada saat akad, dan barang tersebut diterima oleh murtahin atau wakilnya. Ulama sepakat bahwa serah terima merupakan syarat utama dalam akad ran, dan akad dikatakan sah apabila serah terima dilakukan berdasarkan izin dari
ran. Jika tidak mendapatkan izin, maka akad tidak sah. Ketika serah terima dilakukan, maka semua syarat akidah ini marhun bih dan marhun harus sudah dipenuhi, karena serah terima bersifat permanen, yang artinya marhun tetap dalam genggaman murtahin dan tidak bisa dikembalikan kepada ran. Rahin boleh meminta marhun untuk dimanfaatkan dengan izin murtahin dengan catatan marhun tidak rusak nilainya ketika dimanfaatkan. Ketika akad ran telah disepakati antara rahin dan murtahin dan telah terjadi serah terima marhun, maka marhun akan terus terikat dengan utang yang ada dan tetap ditahan selama utang yang ada belum dibayar dan terdapat konsekuensi hukum yang melingkupinya. Materi yang kedua yaitu pemanfaatan barang gadai. Dalam pemanfaatan marhun oleh rahin, ulama berpendapat menurut Hanafiyah, rahin tidak memiliki hak memanfaatkan marhun tanpa seizin murtahin dan juga sebaliknya, dengan alasan murtahin memiliki hak atas marhun sehingga rahin tidak dapat meminta marhun tanpa seizin murtahin, dan jika ada kerusakan ketika pemanfaatan maka rahin bertanggung jawab mengganti senilai kerusakan. Begitu juga Hanabawah, rahin tidak bisa memanfaatkan marhun tanpa seizin murtahin. Akad rahan adalah akad yang dimaksudkan sebagai jaminan uang, bukan untuk mendapatkan keuntungan dan hasil darinya. Jika hal itu dilakukan, murtahin tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan, karena hal itu sama seperti pinjaman yang mendatangkan keuntungan. Dan setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba. Materi yang ketiga yaitu pegadaian syariah. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern dengan asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan di kantor-kantor pegadaian syariah atau ULGS sebagai satu unit organisasi. Satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain PT Pegadaian dan merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah dari usaha gadai konvensional. Unit usaha layanan syariah cabang Dewi Sartika di Jakarta adalah Pegadaian Syariah pertama, berdiri pada tahun 2003, dan selanjutnya pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Yogyakarta, Surakarta hingga bulan September 2003. Yang poin D yakni aplikasi akad ran pada pegadaian syariah. Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja. Pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerjasama dengan Bank Muamalat sebagai fundernya. Kedepan, Bank Syariah juga akan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk membackup modal kerja. Apabila nasabah belum bisa melunasi utangnya dan kewajibannya, maka gadai itu bisa diperpanjang. Nasabah cukup membayar biaya simpan dan biaya administrasi. Sedangkan jika ran tidak mampu melunasi utang dan kewajibannya dan juga tidak memperpanjang gadainya, maka setelah tenggat waktu tertentu atau setelah murtahin memberi peringatan, maka kreditur bisa mengeksekusi harta yang digadaikan dan selanjutnya akan dilakukan pelelangan. Praktik ran pada prinsipnya hampir sama dengan praktik gadai secara konvensional. Ada barang yang digunakan sebagai jaminan untuk kreditur atau murtahin atas pinjaman yang diberikan kepada debitur atau rahin. Pemeliharaan dan penyimpanan atas marhun pada hakikatnya adalah kewajiban rahin. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas marhun ditentukan dengan akad ijarah. Adanya akad ijarah inilah yang membedakan antara gadai konvensional dengan ran. Yang poin E yakni analisis akad ran di pegadaian syariah. Akad secara syariat dibagi menjadi dua, yakni akad sahih dan akad ghairu sahih. Akad sahih adalah akad yang sempurna, rukun-rukun dan syarat-syarat menurut syariah dan berkalu akibat ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti oleh pihak-pihak yang berakad.
Sebuah akad akan dikatakan sahih apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Begitu pula dengan akad ran atau produk pembiayaan ran di pegadaian syariah. Secara praktik, barang yang diterima untuk dijadikan jaminan atau marhun di pegadaian syariah adalah barang bergerak yang meliputi perhiasan, elektronik, kendaraan, barang rumah tangga, mesin, dan barang lain yang dianggap bernilai seperti surat berharga dalam segala bentuk. Pada akad ran, tidak boleh memanfaatkan marhun terlalu lama sebab akan menyebabkan marhun hilang atau rusak. Atas dasar inilah pegadaian syariah memberikan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang. Yang poin F yakni masalah riba dalam gadai. Perjanjian pada gadai pada dasarnya adalah akad atau transaksi utang piutang. Hanya dalam gadai ada jaminannya. Setidaknya ada 3 hal dalam gadai yang memungkinkan ada unsur riba, yaitu yang pertama, apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa rahin atau penggadai harus memberikan tambahan kepada murtahin atau penerima gadai ketika membayar utangnya. Dan yang kedua, apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan. Dan yang ketiga, apabila rahin tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian murtahin menjual marhun dengan tidak memberikan kelebihan harga marhun kepada rahin, padahal utang rahin lebih kecil nilainya daripada Kesimpulan harga dari penelitian jurnal ini ialah dalam akad rahan di pegadaian syariah tidak disebutkan pemanfaatan marhun yang ditahan oleh pegadaian. Pemanfaatan yang dilakukan dari pihak murtahin maupun dari pihak rahin yang masih dalam hak kepemilikan atas barang tersebut. Namun, pada praktiknya, hal ini terjadi pada barang gadaian surat berharga di mana rahin masih menggunakan rumah atau kendaraan dan lain-lain. Di pegadaian hanya dijelaskan bahwa semua biaya atas marhun ditanggung oleh rahin. Dan pada penyimpanan barang hanya dijelaskan bahwa barang akan aman penyimpanannya, dan juga dalam hal barang pegadaian atau marhun, pegadaian syariah sudah menentukan marhun yang akan diterima. Pegadaian syariah tidak menerima marhun berupa Metodologi penulisan penelitian. Metodologi penulisan penelitian yang digunakan peneliti yaitu dengan metode kepustakaan, yang dimana metode ini bersumber dari buku-buku yang telah ada, dengan metode analisa adalah metode deskriptif. Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.